Sekarang kita berada di Desa Panak Gede, Banjar Taman Sari, lagi menuju ke kebun vanili konvensional. Jalannya guys, menuju kebun vanili. Jalannya nanti naik jurang turun panggung. Naik jurang. Ini jenis vanili planifolia ya. Ya, planifolia 1, 2 dan malang. Malang. Kita sudah memasuki areal perkebunan vanila. Untuk sementara tanaman pisang yang di sebelah ini nanti disulap jadi tanaman vanili juga. Menunggu pencarian gini Bibit tajarnya dulu. tajar. Ya, ini udah dekat. Ini udah dekat. Ini situasinya sekarang panas dan jalanannya naik turun. Ya, turun kangkung. Sekarang udah di atas kebun vanila planifolia. Nah, ini situasinya guys. Awas agak Jurang. Ini dulu lah di sini di Desa Panak Gede. Jadi dulu itu di sini tempat mencari paras ya. Jadi batu cadas seperti yang di Jogja itu ya. Jadi dulu di sini ada penambangan batu cadas digunakan untuk bangunan sebenarnya. Jadi ini lahannya agak apa namanya ekstrim dan juga tanahnya itu tidak terlalu subur sebenarnya kan. Gitu. Tapi kita mencoba untuk menanamnya. Sebentar ya. Nah, ini harus dikunci dulu biar aman. Awas man, jurang. Pelan-pelan ya. Yes. Nah, inilah kebun vanili. Ya, selamat sore semeton. Hari ini kita akan membahas seorang anak muda ya, sudah termasuk muda nih. Dulu dia bekerja di kontraktor ya, sekarang mencoba menanam vanili. Nah, ini bersama beliau langsung Pak Dewo Putu ya. Selamat sore Pak Dewo Putu. Selamat sore. Ya, mohon dijelaskan tapi supaya penonton tahu nama, terus di desa mana gitu. Nama tiang Dewo Putu Mulyardawan, asli Desa Panak Gede, Banjar Taman Sari. Awal mula tiang nanam vanili karena COVID-19 tahun 2019, tepatnya November 20 November 2019. Oke. Mulai tanam. Mulai tanam ya. Itu betul-betul perjuangan yang tidak mengenal lelah. Istilahnya kita menanam dari awal, dari sulur pendek. Perawatannya tentu kita agak spesial gitu. Di samping itu kita menanam pada awalnya kita menanam karena sumber airnya kita waktu penyiraman belum ada gini ya, jadi Riki nggak ada sumber air ya, kecuali air hujan ya. Sumber airnya ada.
kita ngambil dari sungai dengan manual dengan cara menggotong air dari sungai bawa ke atas untuk penyiraman. Oh, itu manual ya? Ya, Manual. manual. Ya? Oke. Kita coba pakai pompa hidram, tapi kemiringannya nggak dapat. Oke, oke. Kalau dapat kemiringannya, air udah bisa naik ke tempat sini. Oke, oke. Tapi untuk sementara sekarang, karena udah tumbuh besar, Oke. untuk penyiraman sekarang tidak perlu lagi karena sekarang maunya stressing lahan untuk pengeringan lahan. Oke, oke. Untuk tujuannya apa? Untuk batang vanili biar cepat tua. Oke, oke, oke. Inilah kebun vanili planifolia 1 dan planifolia 2. Bibitnya dari mana nih, Ki? Bibit awalnya kita dapat dari Posanten Rangnu apa? Oh, Jemberana. Jemberana. Jemberana, oke. Yang untuk apa namanya yang malangnya saya dapat dekat-dekat sini. Oh. Yang malangnya cuma ada sedikit, cuma yang kebanyakan plani 1 sama plani 2. Nah, yang ini jenis ini plani 1-nya. Ini plani 1 ya? Ya, Planifolia 1. planifolia 1. Kalau malangnya itu di bawah. Ya, ya. Dari sini Ini sudah berapa tahun nih, Ki? Sudah ini berapa tahun? Udah 3 tahun. 3 tahun ya? Oh, tapi belum ada. Udah ada kemarin karena gagal gini karena curah hujan tinggi, Nggih. bunga semua rontok. Oh. Ini baru saya stressing bulan berapa tuh, bulan kemarin ya 2 bulan yang lalu ini udah siap dibungakan. Oh. Ini udah bunting-bunting ya. Nah, yang mana nih, Ki? Ada. Semua udah bunting nih. Ini ada lagi gini di atas. Kira-kira kapan bisa berbunga nih, Ki? Kalau menurut perkiraan gininya, kira-kira kalau enggak September kayaknya di September, berarti ya. sekarang bulan Juli ya? Juli, Agustus, September, kira-kira 3 bulan ya? Ya, Kira 3 bulan sudah. September. Nah, ini kan ada 2 jenis bibit ya? Ya. Bibit dari Jemberana dan satu lagi dari Malang. Ya. Itu bedanya apa nih, Pak? Bedanya dari segi urat daun, dari segi daun dan Oke. garis ruas daunnya. Oh. Kalau gininya hasilnya mana kira-kira lebih bagus yang gini? Tapi ini belum ada hasil ya, belum kelihatan, belum gini ya? Kalau mau lihat buahnya, Oke. ada yang malang yang di atas ada. 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 Oke. Kalau ini kan yang plani 1-nya kan belum. Oh, oke. Ini masih dia nunggu proses. Nggih, nggih. Kalau malangnya udah ada berbuah, udah mulai belajar berbuah di di kebun yang ada paranetnya. Oh, nanti kita lihat bisa Nanti, ya? Ya. nanti bisa lihat. Oke. Tapi kalau dari segi buah, dia kalau malang agak pendekan buahnya. Oh, lebih pendek. Kira-kira berapa senti ya? Paling kalau malang paling panjang sampai 20-17 itu loh. Oh, 20 sudah termasuk grade 1 kan itu? Ya, 20 untuk senti. gini kalau plani 1 sama plani 2 sampai 25, 20 paling pendek dia. Iya. Oh. Jadi ini kalau yang ini mungkin 20 yang paling pendek berarti ya? Iya. Up to 20 Iya, cm berarti. iya. Oh, oke. Kalau yang malangnya paling 17, 12, 13 lah gini. Oke. Nah, berarti yang di sini berapa pohon nih, Ki, yang di kebun ini? Yang di kebun sini ada 1000 pohon ya? 1000 pohon. Oke, kira-kira nanti kalau misalnya jadi panennya itu, kira-kira satu pohon itu ya kira-kira berapa dapat nggak 1 kilo satu Ya kita ambil, yang mentahnya saja? Ya, yang kita ambil paling rendahnya dulu. Iya. Ya, kalau 1 kilo sih pasti dapat. Pasti dapat ya? Ya. Oke. Bisa lebih Bisa nanti. lebih ya, Ya. tergantung kita Perawatan dan perawatan. ngasih nutrisinya. Nutrisi. Nah, ini masalah nutrisinya. Di sini pakai yang natural berarti nggih? Istilahnya tidak pakai yang kimia apa? Yang organik. Organik nih, Ki, ya? Organik. Organik berarti, tapi nanti mau dicarikan sertifikat organik atau bagaimana rencananya, Ki? Kalau maunya sih gitu, Ya. karena dicariin sertifikat organik. Oke. Tapi untuk sementara waktu, kalau yang pengujian yang udah jadi, Ya. udah ada gininya, udah lolos organik. Oh, sudah ada ya? Ya. Yang di sini juga? Bukan yang di
daerah gunung. Oh, daerah gunung di Puan. Enggak, di apa namanya? Balangan. Oh, di Balangan ya. Ya. Itu udah ada di sana ada 8.000 pohon. 8.000 pohon. Oh, oke. Ya, ya, ya. Berarti Niki anggap kalau satu pohon ini kira-kira 1 kilo lah kita anggap ya, Pak panennya. Berarti kalau 1.000 ya sudah dapat lah. Dapat lah. 1.000 kilo berarti 1 ton lah. Enggak, kalau 1.000 1 ton. ya anggaplah kalau mau 1 kilonya 1 ton dapat. Ya 1 ton berarti kan minimal lah 1 Ya, ton. Ya. Oke, jadi semeton. Ini kalau misalnya nanti sudah ada sudah ada buahnya, ini di sini kira-kira dapat 1 Ini ton. yang plani 1. Yang plani Maka 1 ya. tunjukin juga plani 2-nya. Oke. Kita masuk plani. Beda-beda tipis sama gininya sama. Nah, ini Pak Dewo ini Ki lebih bagus ya. Lebih subur dia gini ya. Iya. Ini. Nah, ini sebentar sebelum kita masuk ke plani 2, Niki apa namanya untuk material Niki apa yang dipakai gitu loh, biar semeton yang menonton ini tahu. Jadi yang pertama, ini untuk edukasi juga kan ya. gitu ya. Betul. Yeah. Nah, sebelum saya jelaskan, Yeah. yang pertama kita waktu penanaman awal pertama tak kasih arang. Arang. Ya, arang kayu saya bikin. Jadi sendiri. sebelum tanahnya digemburkan atau bagaimana? Sebelum tanah udah digemburkan, dikasih arang. Setelah dikasih arang, baru kita kasih kompos. Komposnya apa nih? Komposnya pakai kita beli kompos yang udah jadi. Oke. Dicampur sama kue kambing. Oh, oke. Nah, sebenarnya ada yang pakai daun bambu yang kering-kering tuh ada, tapi saya nggak pakai. Oh, iya. Untuk sementara saya pakai arang sama kompos, terus sabut kelapa. Tujuan ada sabut kelapa ini untuk pelindung akar dia. Oh, biar nggak abrasi dia. Di samping pelindung akar juga kalau udah lapuk dia jadi kompos. Oh, oke. Juga mungkin untuk menghindari gini ya rumput ya berarti ya. Di samping juga gulmanya tuh ya, gulma. Biar gulmanya nggak tumbuh. Kalau kita kasih gulma, otomatis makanan yang ada di sekitar yang kita kasih kompos, pupuk gini, rebutan dia makannya. Jadi tumbuhannya bisa kurus atau menguning gitu. Oke, kita lanjut untuk yang melihat yang malang yang plani full ya. Yang malangnya di bawah ini yang plani satunya. Ini bagus. Yang sebelah sini sampai sana plani 2. Plani 2 nih ke yang tadi yang dari yang plani 2-nya saya dapat di Rangdu dulu. Oh, di Jembrana juga ya? Santan ya. Oke. Ya. Berarti ini ya, Niki sama juga penanamannya sekitar 2 tahun yang lalu ya, Niki? Ya, bersamaan ya. Nah, kira-kira mana yang lebih tapi rasanya namanya ini yang lebih subur dia kalau dilihat dari daunnya. Semua ini subur ya. Cuman biasanya kan menurut pertumbuhan tanaman dia gini. Pertumbuhannya kadang-kadang ada yang di mana-mana, ada yang besar, ada yang kecil kan nggak sama gitu. Yang lurus-lurus ini plani 2-nya. Ini plani 2 ya, yang dari Rangdu ya. Ya, dari Rangdu. Plani segininya juga dari yang dari Rangdu. Yang ini plani 2-nya. Nah, terus yang plani satunya ini. Yang ini plani 2 dari sana sampai dekat kubuk tuh. Ya. Plani 2 sampai sini. Nah, terus dari sini plani 1 dia. Ini ada sebagian saya dapat bibit dari teman, entah itu bibit unggul apa bantuan bibit dari tahun 90 tuh nggak tahu nih. Yang ini nih. Oh, yang ini ya. Ya. Ini sama juga dari Rangdu ya? Enggak.
Dari mana niki berarti bibit bantuan dari pemerintah nanti bagian? Ya waktu tahun 90 bantuan dari pemerintah katanya. 90. Ya tahun 90 katanya bantu apa? Bibit unggul. Oh. Ya. Bibit unggul. Nah, yang dari sini kalau bibit Plani 2-nya tuh baru dari Rangdu. Nggih. Kalau ini bibit unggul. Ini bibit unggul ya? Ya, lain gininya. Motif gininya lain, garis gininya lain. Dari segi gininya, garis-garis daunnya Oh, nggih. lain dia. Ini yang bibit unggul berarti. Ya, tahu gininya agak panjangan daunnya kayak apa? Kayak Tahiti dia. Oh. Tapi lebaran. Kalau Tahiti kan kecil. Ya, kecil ya. Kalau ini agak lebaran. Ya. Nah, ini Ini bantuan, semeton ya. Ini bantuan nih semeton bantuan bibit tahun 90 ini. 90. Dari awal tumbuh dia kecil, tapi setelah lama-lama besar setelah nyentuh tanah dia besar jadinya. Ini tinggal nunggu apa? Pembungaannya aja. Nah, ini perawatannya niki apa yang jadi kan setelah penanaman nggih. Ya. Perawatan ini apa saja yang dilakukan selama perawatan untuk panilinya ini supaya tidak ada, ini kan penyakit dari panili yang paling rentan itu kan busuk batang Ya. ya kan. Nah, terus kira-kira apa yang dilakukan untuk supaya tanaman niki tidak busuk batang gitu. Kalau Napi busuk batang tuh dari ada yang jenisnya dari indukan, Nggih. dari gen dari induknya tuh ada, sampai kapanpun tetap dia nanti biarpun tumbuh besar nanti setelah besar pasti ada busuk batangnya. Kalau ini mudah-mudahan sih nggak ada fusariumnya. Kalau ada tanahnya mengandung fusarium. Fusarium nih ke maaf ini Jamur. mungkin ya apa yang mendengarkan mungkin tidak tahu ya napi ke fusarium itu mungkin bisa dijelaskan. Fusarium sejenis jamur. Oh, jamur. Ya. Tapi dia udah menyatu sama tanah. Nggih. Oke. Fusariumnya. Oke. Kalau umpamanya menyatu dari tanah, dia menyerap ke batang ini. Jadinya setiap ini pasti ada busuk batang. Ini udah berapa ini, mudah-mudahan sih nggak ada busuk batang. Nggih. Di samping itu karena kita sering ngasih nutrisi, tiap 1 bulan sekali kasih nutrisi Oke. dengan nutrisi buatan sendiri. Oke. Itu berarti alami nggih. Ya, Nah, untuk alami. nutrisinya ya. Ya. Oke. Oke. Nah, niki yang lihat ada beberapa apa kayak niki kayu ya, Ya, kayu yang kayu. lama. Ini sama juga fungsinya dengan Sama tujuannya tujuannya nih. pelindung akar. Ya. Di samping itu tanah yang ada di musim hujan, tanah yang musim air hujannya jatuh biar nggak langsung nyentuh ke tanah atau Oke. ke akar, Nah, biar abrasinya nggak biar tidak terlalu begini ya, Ya. tanahnya tidak terlalu apa basah juga kan. ya. Iya. Oke. Kalau kita umpamanya kita langsung kasih, nggak dikasih boleh aja, tapi kadang-kadang banyak yang gini, yang tanahnya bisa abrasi dimakan di bawah air gitu, Oke. sari-sari makanannya Ya karena hilang ini gitu. kan kontur tanahnya kan agak tinggi berarti ya. Ya. Istilahnya kalau misalnya hujan, jadi kan biar nutrisi tanah itu tidak hanyut gitu mungkin ya. Ya. Nah, mungkin itu gininya ya. Ya. Dan juga untuk menghindari tumbuhnya dari rumput, Ya, rumput-rumput yang ya. mengganggu. Gulma-gulma yang Nah. mengganggu. Kalau pakai tajar hidup sebenarnya semua sih bagus gitu. Kalau udah di alam terbuka kayak gini, kita enakan pakai tajar hidup. Oke. Di samping itu pengakarannya lebih dingin, dia akar apa namanya? Akar tempelnya tuh lebih dingin dia. Oh, oke. Kalau pakai pipa boleh aja. Ada sih yang ada pipanya, ada di sini. Kita eksperimen pakai pipa, ternyata hasilnya juga Bagus ya. ya lumayan Iya, iya. bagus gitu loh. Tapi mungkin biayanya lebih besar ya Pak untuk pakai pipa nggih. Kalau ini kan tinggal tanam dulu tajarnya, setelah tumbuh baru ditanami vanili kan begitu. Iya. Kalau pakai pipa mungkin kita beli bahannya
terus kita lilit dengan serabut kelapa kan. Ya. Jadi mungkin biayanya lebih mahal atau bagaimana? Lebih jatuhnya kita biaya gininya lebih mahal jadinya. Lebih mahal ya. Ya ini kan bisa sistem, kalau sistem baru kalau di dekat-dekat perumahan, dekat-dekat perumahan biar nggak mengganggu tetangga lebih baik kita pakai pipa. Pipa ya. Kalau di misalnya untuk kita coba di perkotaan gitu Ya, mungkin bisa pakai pipa bisa, ya. Bisa. Ya. Nah, ini kan di tepatnya di desa, di kebun. desa, jauh dari pemukiman, dekat sungai. Ini yang mendukung nih, hawa malamnya yang mendukung nih ada sungai. Oh, oke. Ya. Sungai di bawah, sungai lagi ya. Ya. Oke. Nah, ini yang perlu yang tanyakan. Ini kan penanaman vanili di Desa Pandak Gede, Tabanan Kediri ini kan yang pertama kali nih kayaknya ya di sini ya. Ya. Nah, ini kenapa Pak Dewo Putu niki istilahnya mau melakukan eksperimen di Desa Pandak Gede niki kan sebelumnya kan mungkin belum ada yang berhasil mungkin ya sebelumnya kan belum ada yang berhasil menanam vanili di Desa Pandak Gede ini. Apa yang menjadi motivasi dari Pak Dewo Putu supaya mungkin bisa dijelaskan ke penonton ini. Ya. Begini Pak, pertama kita kan dulunya saya kerja di suatu suatu perusahaan. Oke. Perusahaan kontraktor. Oke. Karena corona, ada niat, di samping itu kita udah punya planningnya gimana? Kita nggak selamanya bakal terus ikut ikut kontraktor kerja. Benar. Okay. Kalau udah umur pasti berhenti. Makanya semasih kita umur masih di 50 gitu, masih segar-segarnya. Makanya kita berusaha untuk jadi petani agar nanti setelah kita berhenti jadi kerja di gini biar bisa tetap jalan, bisa tetap mengurus perusahaan. Anggaplah istilahnya bertani sendiri, berusaha sendiri. Jadi istilahnya bereksperimen untuk penanaman vanili di sini, khususnya di Desa Pandak Gede, Banjar Taman Sari. Nah, ini yang Tian tanyakan untuk ini kan untuk bibit kan lumayan juga biayanya nih. Nah, biayanya dari untuk bibit segala macam. Apakah ini dapat bantuan dari desa atau memang untuk eksperimen sendiri nih Pak Dewo Putu? Jadi kan lumayan juga kalau sekarang yang saya tahu per meter itu bisa sampai 10.000 per meter mungkin ya. Ini kan banyak sekali. Nah, ini apakah dapat bantuan dari pemerintah, dari desa atau dari mana? Apa ini murni dari sendiri atau bagaimana Pak Dewo Putu? Mungkin bisa dijelaskan karena untuk memulai suatu usaha kan lumayan besar biayanya bagi kita kan ini. Gitu. Bagaimana nih Pak? Kalau masalah bibit kita beli sendiri, nggak sama sekali nggak ada bantuan apalagi dari pemerintah, dari desa belum ada. Kita istilahnya eksperimen sendiri, nggak ada bantuan apa-apa dari pemerintah, dari apapun. Kita istilahnya mandiri. Mandiri ya. Artinya berusaha lah, berusaha mandiri, swadaya, swakelola istilahnya. Terus lanjut. Terus habis itu udah waktu pembelian bibit tuh waktu masih mahal-mahalnya bibit nih Pak. Waktu saya beli tahun berapa 2019 kalau nggak salah. Masih 2019 mahal. Harganya tuh per meter 20.000. Oh, nyampe 20.000 ya? Ya. Wah, lumayan juga harganya. Makanya saya beli bibit pertama saya beli bibit 800 meter. 800 meter dikalikan 20.000 sudah. Ya, sekian lah. Sekian ya. Belum biaya. Lumayan juga, belum biaya beli kompos, beli segalanya. Nah, sebentar dulu. Ini dikerjakan sendiri atau Pak Dewo Putu punya rekan yang kan luas ini kan, gitulah. Jadi apakah dikerjakan sendiri saja atau ada yang membantu niki? Kan lumayan niki kalau 1.000 pohon nih kan, 1.000. Saya kerjakan sendiri Pak. Oh, sendiri nggih. Waduh. Istilah di samping itu kita kan istilahnya nggak lagi kerja, fokus ke tanaman aja gitu. Makanya bisa sampai nanam 1.000 pohon awal sendiri itu ya. Sendiri. Itu dikerjakan berapa lama nih kok Pak? Oh, nanamnya sih
sekitar bulanan tuh. 1 bulan ya? Ya dari nyari Nggak, tajar. dari apa untuk tanah apa untuk pengeboran tanah sampai Itu ya 1 bulan ya. Oke. Langsung tajar tanam, tajar nyari tajarnya gitu. Oke. Dan segalanya ngompos. Udah begitu dulu ada kesalahan juga. Saya Pak gini apa namanya? Sepasang tajar, tanam tajar langsung tanam penili. Oh. Sebenarnya kan Hidup harus hidup. penilinya hidup baru tanam penili karena Nah, keburu tajarnya dulu yang hidup, Ya. berarti baru panili Tanam, gitu ya. ya. Oh, nggih. karena keburu-buru pingin cepat Nggih. gitu loh. Istilahnya Oke. mumpung ada bibit datang kita langsung aja gini kerjakan gitu. Yang penting kan udah ada lahannya, udah siap di gini. Sebelum kita nanam tajar gini, kita udah fermentasi gini. Nah, oke, ada mau nanyakan dari mana Pak Dewo Putu nih belajar apa namanya untuk pembudidayaan vanili ini. Dan dulu Pak Dewo Putu kan sebagai istilahnya kerja di kontraktor kan begitu. Ya. Nah, niki memulai menanam vanili niki apakah otodidak atau belajar dari buku atau bagaimana Pak Dewo Putu? Kan otodidak karena Otodidak, ya? keberanian untuk istilahnya gimana ya? Untuk merintis karir di bidang tanaman Oke, gitu loh. nggih. Makanya saya memberanikan diri belajar otodidak, istilahnya gimana ya? Oh, gila lah dibilang. Nggih, 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 oke. Gila tanaman gitu. Sekali tanam langsung 1000 pohon kan 1000 nggak mungkin. Paling Ya, itu artinya sudah apa berani lah gitu ya, Ya. berani. Oke. ya untung rugi udah berani Ya, gitu ya, loh. ya, oke. Alhamdulillah bersyukur asungkara gini Ya. udah mau tumbuh, Tumbuh. udah ada yang bunting ini. Mudah-mudahan bulan September ya. mudah-mudahan udah keluar bunga. Oke. Jadi pas biasanya 3 tahun sudah mulailah kita Ya, mau ini udah hasil ya. ini udah semua di stressing, ada stressing akar, stressing pucuk, udah semua kepotong ininya pucuknya. Oh iya. Nah, ini sebentar ini perlu juga dijelaskan api itu stressing ya. Jadi biar tahu juga apa penonton channel ini supaya tahu fungsinya stressing itu apa, terus apa bagaimana prosesnya gitu. Ya. Ah, Kalau stressing tujuannya stressing akar untuk stressing akar, stressing pucuk. stressing akar itu berarti akarnya dipotong ya? Ya, akar udaranya dipotong Oke, semua. seperti ini ya. Ya, Nah, ini ya. Oke. semua dipotong. Oke. Terus potong pucuk tujuannya apa? Tujuannya untuk mempertua batang Oke, agar cepat memperbesar ya? Nah, memperbesar. Mempertua. Mempertua batang agar cepat mau tumbuh bunga. Oke. Oh, itu fungsi stressing ya. Ya. Oke. Jadi istilahnya memotong lah istilahnya ya, Ya. memotong ya. Oke. Berarti niki semua pakai tajar hidupnya berupa gamal ya? Ya, Gamal nih. berupa Nah, gamal. ini gamalnya dapat dari mana niki Pak Dewo? Apa? Kita nyari di sekeliling kita aja. Oh, berarti nak beli ya? Nggak beli. Nak beli nggih. Kita nyari kalau sekarang nyari gamalnya susah. Susah ya sekarang. Karena udah mulai anak-anak teman-teman kita udah mulai mau belajar Ya, nanam penili. ya, Makanya nyarinya susah sekarang. ya. Ini kan Oke. udah lebar. Nggih. Kalau dia belum lebar berarti belum bunting. Ini udah mau keluar. Ini mau keluar bunga berarti ya? Ya nanti Kira-kira keluar bunga. bulan September ya, makin bulan Ya, bulan September lah. makin kan masih bulan Juli ya. Ya. Nah, ini mudah-mudahan ini bulan September sudah keluar bunganya Bunga. niki ya. Ya, ini lagi banyak sandal nih. Ini udah muncul juga gininya. Ada puting kayak puting gitu. Iya, ya. Ya ini ya, ya. Ya. Ini yang kelihatan niki guys. Ya, ini kan. Jadi ini akan Udah tumbuh bunting-bunting. ya nanti bulan September tumbuh bunga, kemudian setelah tumbuh bunga ini akan berbuah. Jadi setelah buah itu diharapkan 9 bulan ya, itu baru kita panen. Kalau panen muda kurang bagus hasilnya ya berarti ya. Iya. Ini kita jaga kualitas Ya, juga. karena untuk menjaga nama baik lah ya. Ya. Jadi ini kan baru pertama di Desa Panak Gede ini. Panak Gede di Kecamatan Kediri baru pertama kali penanaman vanili kan begitu ya. Dari Ya. dulu belum ada kan ini di sini. Ada dulu. Dulu pertama kali ada juga seberapa orang-orang tua kita nanam tapi nggak mati karena mungkin nggak dirawat atau gimana gitu. Akhirnya mati. Ya, ya, ya.
Tapi sekarang ini baru saya coba tanam di lahan yang bekas galian batu cadas. Oke. Tak coba tanam, ya berasung kara, mau tumbuh bagus Tumbuh dia. ya? Oke. Karena ada apa media tanamnya yang pakai pupuk organik. Nggih, oke. Kalau dari pH tanahnya juga nih, kalau dari apa batu cadas pH tanahnya berapa tuh? Cuman 3 berapa tuh gini. Dapat diukur kemarin ya, Ya. untuk pH-nya ya? Ya. Oke. Kalau sekarang ya, kalau di dekat di tempat-tempat ini udah lain dia gininya. pH tanahnya udah tinggi dia. Iya. Oke, sekarang kita tur ke kebunnya Pak. Gini ya, lihat-lihat. Jadi kita akan syuting sampai ke bawah, sampai ini di bawah kebetulan sungai ini. Jadi kita akan syuting semua supaya teman-teman bisa melihat. Kalau ada yang berminat untuk melihat kebunnya ke sini bisa dihubungi, bisa komen ya. Nanti kita ajak ke kebunnya Pak Dewo Putu di desa Pandak Gede. Ini baru kebun yang pertama. Ini kebun yang pertama ya. Ini Pak Dewo sudah menanam berapa pohon artinya berapa lahan ya? Ini sini satu lahan. Kan di utara lagi sebelah. Juga di desa Pandak Gede juga. Sama ya? juga. Desa Pandak Gede Sama ya. juga. Oke, di utara berarti itu Pak Dewo Putu juga yang punya, tapi bagaimana? Kita join yang di utara yang punya kita lahan. Yang punya lahan. Oke, nggih. Nanti kemungkinan kita nanti ke sana lihat lagi. Kalau sana khusus Malang. Oh, khusus Malang ya. Ya. Nggih. Dan tanaman dari Malang gitu nggih. Ya. Pelani Malang. Pelani Malang ya. Nanti mungkin kita lihat lagi di sana Pak Dewo Putu nggih. Ya. Oke. Nah, ini Malangnya. oh ini yang jenis Malang ya. Ya. Tapi dia agak kurusan nih karena apa? Akar-akar bambu nih mungkin gini. Oh, pohon bambu niki ya. Ya. Oh, karena niki ada bambu ya tumbuh di sini ya. Dicampur digini dengan apa? Tumpang apa? Istilahnya nih kan. Terasering. Teraseringnya. Ya. Dengan pohon bambu ya. Ini yang di Malang ini. Ya. Nah, mungkin agak kurus ini ya. Agak kurus ya. Kita lihat ke sungai guys. Nah, kebetulan di kebun niki di bawahnya ada sungai. Jadi bagus sekali ini. Bisa teman-teman yang mau melihat ke sini kebunnya. Nanti kita mungkin sambil ngopi-ngopi di sini ya. Nah, yang suka dengan alam bisa ngopi-ngopi, lihat kebun vanili sambil kita sharing bagaimana penanaman vanili yang bagus. Kita sharing, sambil itu kita bisa ngopi di sini. Kita sediakan nanti kopi. Kita ke sungai Pak, gimana Pak Dewo Putu? Ya bisa juga. Ini jarak tanamnya 1,20 meter. 1,20 meter nggih. Ya, jarak tanam dari tajar ke tajar. Ya, tajar ke tajar 1,20 meter. Ya standar lah segitu ya. Atau biasanya kan kalau lahannya agak sempit bisa 1 meter ya. 1 meter ya. Bisa. Kalau lalu lagi yang di rumah dekat-dekat perumahan bisa sampai 50 cm. 50 cm Nah. jaraknya. Tapi dia ini dinaikkan berarti nggih. Kalau yang di perumahan itu kan artinya di atas dia gininya. Di gini pakai ada yang sistem air mancur, ada yang sistem gawang. Oke. Ya, kalau ini kan pakai sistem air mancur. Ya. Kalau sistem gawangnya ada yang pakai pipa tuh. Pipa nggih. Ya nanti kita lihat juga tanaman yang lain yang pakai pipa Pak Dewo Putu ya. Ini kan Pak Dewo Putu mengembangkan di beberapa lahan ini. Ada yang pakai pipa dan ini kebetulan yang kita lihat sekarang ini menggunakan tajar Lantoro ya. Gamal, maaf. Gamal.
Ini semua udah di-stressing akar, udah sering pucuk, udah. Iya. Tinggal bikin gininya aja nih apa? Tunas pembuahan. Pembuahan ya. Ya mudah-mudahan Buah. nanti bulan September kita datang ke sini sudah berbunga ini bulan September ya. Mudah-mudahan ya. Ini bulan September kita datang lagi. Kayak ini semua ada hasil. Jadi 1 ton ya sudah ready di sini berarti. Kalau misalnya 1 pohon kita anggap 1 kilo ya. Ya. Kalau 1000 pohon ya 1 ton ya kira-kira ya. Ya mudah-mudahan 1 ton. Ini ada yang baru belajar, udah yang berapa saja tuh, berapa gini yang di utara udah dapat ya 2 kuintal. Ya. 2 kuintal, Ya. 200 kilo berarti ya. Ya. Itu sama juga tanam gini. Sama. Sama ya. Karena 3 tahun. kita dulu kan pakai bibit ini yang Yeah. plan satunya dulu kan kita perlu bibit, makanya bibit yang di atas plan 1 sama plan 2 dikirim ke gunung Oh, di gunung di Balangan. di Balangan ya. Ya. Balangan itu di daerah Mengui. di Mengui ya. Ya. Di Mengui tak Balangan ya. Itu udah ada juga beli sebagian seberapa, ada 1000 pohon kayaknya beli bibitnya. Oke. Sisanya semua dari sini. Oke, sekarang kita lihat ke sungai. Jadi kita sudah kita akhiri untuk vanili sampai nanti kita lanjutkan lagi ya, mungkin di tempat lain. Karena Pak Dua Putu juga punya lahan di tempat lain. Kita akan melihat langsung ke sungainya, guys. Nah, ini suasananya bagus sekali ini bagi yang suka alam. Yang suka alam, berpetualang ini ya. Jadi kita melihat vanili. Ya. Ini masih natural di Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ya. Desa Pandak Gede. Dalamnya curam, guys. Dalamnya curam, guys. Jalannya curam, guys. Nah, ini suasananya mantap. Di sini nanti kita ngopi-ngopi. Mungkin nanti di sini kita buatkan macam meja ya. Buat meja apa? Taruh meja. Kita sambil ngopi melihat view. Vilanya itu. Ada villa sudah. Itu ada villa ya? Villa. Inilah suasana Desa Pandak Gede. Sungai ini di Golok. Golok dah ya? Sungai Golok ya? Golok. Ya, Suning. Sungai sini. Oh, Sungai Suning. Apa?
Ini buat villa di sini boleh juga ini. Nah, ini di depannya sudah ada villa ini. Villa ada villa ya nih kau. Villa nggak tahu nama villanya nih. Berarti ini daerah Buet ya, sebelahnya Ya. ya. Daerah Buet ya. Ya, Kelakahan, Buit. Jaga-jaganya Buit, banyaknya Oh, ya. Kelakahan. Oh, ini kau villanya ya. Sudah ada villa guys. Sudah ada villa. Oke. Kalau nanti kita lanjutkan lagi, kalau ada pertanyaan bisa di komen ya. Nanti kalau mau ke sini komen di kolom komentar. Nanti kita pasti balas komennya. Kalau mau berkunjung silakan. Kita atur waktu, schedule kan. Boleh itu? Sampai guys. Naik guys. Ya, guys. Bentol guys. Banyak nyamuk guys. Nyamuknya banyak guys. Kita naik guys. Naik julang. Ini perjuangan Pak Dewa Putu untuk menghasilkan vanili yang berkualitas dengan tanpa menggunakan pupuk kimia. Jadi Pak Dewa Putu berusaha untuk membuat yang alami ya. Iya. Yang alami. Jadi mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan sertifikat organik ya. Ya. Kalau organik yang di bawah atas ini nanti semua ditanam. ya. Karena untuk yang vanili organik itu harganya beda. Gitu. Karena ada beberapa buyer yang mencari vanili yang organik. Jadi itu beda harganya, gitulah. Harganya beda. Ini sekarang kita lagi menuju ke kebun yang kebun dua ya. Kebun duanya. Ini di Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Ya.